Halo teman-teman, selamat datang di video ke-7 tentang limit fungsi. Kalian pasti sudah sering bertemu dengan bentuk 0 per 0 dalam mengerjakan soal limit kan? Bentuk ini disebut bentuk tak tentu, karena kita tidak bisa langsung menentukan nilainya. Sebenarnya ada beberapa jenis bentuk tak tentu, seperti tak hingga per tak hingga, atau tak hingga dikurangi tak hingga. Tapi di video ini kita akan fokus pada bentuk yang paling sering muncul, 0 per 0. Kita akan pelajari berbagai strategi untuk mengatasinya. Mari kita mulai. Pertama, kita harus pahami mengapa 0 per 0 disebut tak tentu. Mari lihat 3 contoh. Contoh pertama, limit 2x dibagi x ketika x mendekati 0. Kalau kita substitusi langsung, dapat 0 per 0. Tapi setelah disederhanakan, hasilnya 2. Contoh kedua, limit x kuadrat dibagi x. Substitusi 0 per 0. Setelah disederhanakan jadi x, hasilnya 0. Contoh ketiga, limit x dibagi x kuadrat. Substitusi 0 per 0. Setelah disederhanakan jadi 1 per x, hasilnya tak hingga. Perhatikan, ketiga contoh sama-sama menghasilkan 0 per 0, tapi hasil akhirnya berbeda-beda. Ada yang 2, ada yang 0, ada yang tak hingga. Inilah mengapa disebut tak tentu. Kita tidak bisa langsung tentukan nilainya tanpa manipulasi lebih lanjut. Kapan bentuk 0 per 0 muncul? Ada beberapa situasi. Pertama, ketika ada faktor yang sama di pembilang dan penyebut yang membuat keduanya 0. Kedua, ketika ada bentuk akar yang menghasilkan 0 di pembilang. Ketiga, pada fungsi polinom yang punya akar persekutuan. Dan keempat, pada fungsi trigonometri tertentu, seperti sinus x dibagi x. Dengan mengenali pola-pola ini, kalian bisa cepat mengidentifikasi strategi yang tepat untuk mengatasinya. Strategi pertama adalah pemfaktoran, terutama untuk fungsi polinom. Contoh, limit x pangkat 3 minus 1 dibagi x minus 1 ketika x mendekati 1. Kita pakai rumus selisih 2 kubik. A pangkat 3 minus b pangkat 3 sama dengan a minus b kali a kuadrat plus ab plus b kuadrat. Jadi, x pangkat 3 minus 1 sama dengan x minus 1 kali x kuadrat plus x plus 1. Coret pada x minus 1. Substitusi x sama dengan 1, maka dapat 1 plus 1 plus 1 sama dengan 3. Untuk soal seperti ini, hafalkan rumus pemfaktoran khusus sangat membantu. Strategi kedua adalah rasionalisasi untuk fungsi dengan akar. Contoh, limit akar 1 plus x minus akar 1 minus x dibagi x ketika x mendekati 0. Substitusi 0 per 0. Kalikan dengan sekawan. Akar 1 plus x plus akar 1 minus x. Pembilang jadi 1 plus x minus 1 minus x sama dengan 2x. Penyebut jadi x kali akar 1 plus x plus akar 1 minus x. Koret x tersisa 2 dibagi akar 1 plus x plus akar 1 minus x. Substitusi x sama dengan 0, dapat 2 dibagi 2 sama dengan 1. Teknik ini sangat efektif untuk soal dengan selisih akar. Kadang kita perlu kombinasi beberapa metode. Contoh, limit x minus 1 dibagi akar x minus 1 ketika x mendekati 1. Ada dua cara untuk menyelesaikan ini. Cara pertama, rasionalisasi penyebut. Kalikan dengan akar x plus 1. Penyebut jadi x minus 1. Coret dengan pembilang, tersisa akar x plus 1. Hasilnya 2. Cara kedua, ingat bahwa x minus 1 bisa difaktorkan sebagai akar x minus 1 kali akar x plus 1. Jadi kita bisa langsung coret akar x minus 1, tersisa akar x plus 1. Hasilnya sama, 2. Lihat, ada banyak jalan menuju Roma. Yang penting, logika kita benar. Strategi keempat adalah manipulasi aljabar yang lebih kompleks. Contoh, limit x pangkat 4 minus 1 dibagi x pangkat 3 minus 1 ketika x mendekati 1. Pembilang x pangkat 4 minus 1 bisa difaktorkan bertingkat. Pertama, jadi x kuadrat minus 1 kali x kuadrat plus 1. Lalu, x kuadrat minus 1 difaktorkan lagi jadi x minus 1 kali x plus 1. Penyebut x pangkat 3 minus 1 difaktorkan jadi x minus 1 kali x kuadrat plus x plus 1. Koret x minus 1.
Substitusi, hasilnya 4/3. Untuk soal dengan pangkat tinggi, sabar dan teliti dalam pemfaktoran. Bagaimana cara cepat mengenali strategi yang tepat? Kalau lihat polinom sederhana, pikir pemfaktoran. Kalau ada akar, pikir rasionalisasi. Kalau pangkat tinggi, faktorkan per tingkat. Kalau ada pecahan dalam pecahan, sederhanakan dulu. Kalau akar di penyebut, rasionalisasi penyebut. Dengan latihan, pengenalan pola ini jadi otomatis. Kalian akan langsung tahu strategi apa yang harus dipakai hanya dengan melihat bentuk soalnya. Hati-hati dengan kesalahan umum ini. Pertama, jangan langsung bilang 0/0 sama dengan 0. Itu salah. Harus dimanipulasi dulu. Kedua, jangan mencoret suku. Yang boleh dicoret hanya faktor. X² plus 3x dibagi x tidak bisa langsung jadi x plus 3 dibagi 1. Harus difaktorkan dulu, jadi x kali x plus 3. Baru coret x-nya. Ketiga, kalau mengalihkan sekawan, jangan lupa kalikan ke pembilang dan penyebut. Dan keempat, manipulasi dulu, baru substitusi. Jangan terbalik. Sekarang giliran kalian berlatih. Saya berikan 4 soal. Coba kerjakan sendiri dulu sebelum lihat jawabannya. Pause video, kerjakan dulu. Jawabannya berturut-turut adalah 6, 2, 2, dan 3. Bagaimana? Bisa semua? Mari kita ringkas semua strategi untuk bentuk 0/0. Ketika menemukan bentuk 0/0, ikuti flowchart ini. Kalau polinomial, gunakan pemfaktoran. Kalau ada akar, gunakan rasionalisasi. Kalau campuran, kombinasikan metode. Kalau kompleks, gunakan manipulasi aljabar kreatif. Langkah umumnya: cek substitusi, identifikasi bentuk tak tentu, pilih strategi, manipulasi, substitusi ulang. Dengan menguasai strategi-strategi ini, kalian bisa menyelesaikan hampir semua soal limit bentuk 0/0. Terima kasih sudah belajar bersama. Ingat, kunci menguasai limit adalah banyak latihan. Semakin banyak soal yang kalian kerjakan, semakin cepat kalian mengenali pola dan memilih strategi yang tepat. Di video terakhir nanti, kita akan lihat bagaimana limit diaplikasikan dalam kehidupan nyata dan sebagai fondasi kalkulus. Jangan lupa like, subscribe, dan terus berlatih. Sampai jumpa!